Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian bunyi firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kalau ada anak Tuhan yang berpikir bahwa orang yang percaya kepada Tuhan otomatis bebas dari masalah, maka pemikiran itu sudah pasti keliru. Rasul Paulus dengan jelas menegaskan bahwa hidup orang percaya tidak bebas dari penindasan, tidak bebas dari kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan kematian. Ternyata justru ketika kita mengikuti Yesus, kita akan berhadapan dengan musuh yang tidak suka dengan kita. Hidup memang tidak mudah. Kita tidak sedang wisata di dunia ini. Kita tidak menjadi turis, tetapi kita sedang berperang. Peperangan kita bukan peperangan yang ringan, juga bukan peperangan yang sekedar fantasi. Lawan kita justru musuh yang sangat tangguh. Lawan kita bukan hanya manusia biasa, bukan darah atau daging. Kita sedang melawan tipu daya iblis yang licik. Iblis kaya dengan pengalaman terhadap begitu banyak orang. Kalau Adam dan Hawa bisa tertipu, juga Salomo yang paling bijak, kita pun bisa juga jatuh dalam tipu dayanya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh kasih Yesus Kristus. Sebagai anak Tuhan, kita tinggal di dalam kerajaan sorga dan menjadi miliknya. Dahulu kita bukan umatnya, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Sebagai anak Tuhan yang tetap tinggal dalam kasih-Nya, tidak ada satu kekuatan pun di luar Tuhan yang sanggup untuk menggugat dan menjatuhkan kita. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Inilah pandangan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma di dalam menghadapi penindasan. Keyakinan Paulus tersebut didasari oleh pengetahuan dan pengalamannya yang bersama dengan Tuhan. Setelah Paulus mengenal Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, serta bergaul akrab bersama dengannya, dia memiliki keyakinan yang kokoh akan penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada umatnya. Begitu banyak kesaksian tentang penderitaan hidup yang dia alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia dianiaya dan dihina di Filipi, bagaimana dia dianiaya di Kolose dan di tempat-tempat lain. Tetapi penganiayaan dan penindasan yang dialaminya tidak pernah sampai menghancurkan hidupnya karena Tuhan membela dia. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak pernah mengalami penganiayaan yang hebat seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Masalah kita mungkin tidak sebesar yang sehebat yang dia rasakan oleh jemaat di Roma dan jemaat mula-mula. Namun mengapa kita merasa bahwa penderitaan yang kita alami begitu berat? Masalah yang kita alami mungkin masih berkisar di kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga, masalah ekonomi mungkin, masalah pekerjaan,
masalah jodoh, masalah anak-anak, juga masalah karir, dan lain sebagainya. Bila kita mengalami penolakan dan penganiayaan di masyarakat karena masalah iman kepada Kristus, hal itu belumlah seberapa dibandingkan dengan yang dialami oleh jemaat Roma pada masa lalu, yang ditangkap dan dianiaya serta diadu dengan binatang. Mereka dijadikan sebagai objek taruhan di arena pertandingan. Satu hal yang harus kita yakini, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, adalah bahwa apapun pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, seberat apapun aniaya dan hinaan yang kita alami, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak akan ada yang sanggup untuk menghancurkan hidup kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak ada satupun kekuatan lawan yang sanggup untuk meredam kita. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menutupnya kembali. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun kekuatan yang akan dapat merendahkan kita. Oleh karena itu, Sobat Kairos, mari agar kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan dan selalu mau bersekutu dengan Dia di setiap saat dan di setiap waktu. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapapun yang menjadi lawan kita, terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.